Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan as-sawadul a'zam, merupakan jumhur, merupakan mayoritas akidah yang mu'tabarah inda ulama salaf wal khalaf, yang diterima oleh ulama salaf dan khalaf dari dulu sampai saat ini. Karena itu saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk betul-betul mensyukuri yang kita semua tetap ada di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu saya ingatkan bahwa peran pondok pesantren Salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia sejak dulu sampai saat ini menjadi benteng akidah umat belum tertandingi. Walaupun pemerintah Republik Indonesia mendirikan berbagai macam universitas, berbagai macam perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, tapi ternyata belum mampu untuk menggantikan peran, fungsi, posisi dari pondok-pondok pesantren Salafiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya yakin sampai kapanpun pondok-pondok pesantren macam ini, daya-daya macam ini, ma'had-ma'had Salafiyah macam ini tidak akan pernah bisa diambil alih peran dan fungsinya oleh perguruan-perguruan tinggi yang dibangun oleh pemerintah, sekalipun mereka punya gedung besar, punya para pengajar profesor dan doktor. Kenapa? Karena daya-daya semacam ini, pondok-pondok pesantren semacam ini, mereka tidak pernah keluar dari rel akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa buktikan di ibu kota Jakarta ada Universitas Islam Negeri, luar biasa. Gedungnya besar, gedungnya bagus, muridnya puluhan ribu, pengajarnya profesor, doktor, lulusan dalam dan luar negeri. Di atas kertas, seolah-olah universitas ini paling unggul di Indonesia. Tapi kenyataan dan faktanya, berapa banyak mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, akidahnya sudah menyimpang, sudah. Ada seorang mahasiswa, dia tidak lagi mendirikan sholatnya. Begitu ditanya, kenapa kau tidak sholat di waktu lagi? Apa dijawab? Kami diajarkan oleh dosen kami yang profesor doktor dengan kelas, dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dia mengatakan sholat itu fungsinya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat, tidak wajib lagi kita sholat. Dia pakai ayat sudah sampai dia katakan ayatnya bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata dia, menurut profesor kami di kelas, Allah berfirman wa'bud rabbaka, beribadahlah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu al-yaqin, yaitu keyakinan. Kata dia sudah. Jadi kita disuruh sembah Allah sampai yakin, disuruh sholat sampai yakin. Kalau sudah yakin, nggak wajib lagi sembah Allah. Jadi saya tanya, lalu bagaimana kiai-kiai, ulama-ulama, tengku-tengku yang di luar, yang masih sholat di masjid? Oh, karena mereka belum yakin, jadi wajib sholat. Saya makanya ini yang hadir di sini, sholat 5 waktu wajib tidak? Tadi kita sholat tidak? Menurut mahasiswa tadi, kita wajib sholat karena kita belum yakin. Jadi kalau mahasiswa Universitas Islam Indonesia karena sudah mencapai derajat yakin, sudah kenal Allah, mereka tidak perlu lagi wajib sholat. Inna lillahi. Hati-hati saudara, pemutar balikan ayat Al-Quran, pemutar balikan hadis Nabi, penyelewengan tafsir daripada kalam Allah. Ini sering terjadi di universitas-universitas, perguruan-perguruan tinggi yang sudah terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang dibawa dari negeri barat sana, sudah ada.
Ya, memang Allah berfirman, "Faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-murad yaqin, seluruh ahli tafsir kepada al-murad bil yaqin al-maut. Yang dimaksud dengan al-yaqin dalam ayat tersebut adalah al-maut, yaitu kematian. Buka semua tafsir. Buka tafsir yang paling populer, yang paling ringan, tafsir Jalalain. Di sana disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hai hatta ya'tiyakal maut. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu datang kematian. Berarti kita wajib sholat sampai mati, wajib ibadah sampai mati. Tidak ada ulama mengartikan al-yakin di situ sampai yakin. Tidak. Semua ulama sepakat yang dimaksud adalah sampai mati. Lalu pertanyaannya, kenapa kematian disebut dalam Al-Quran dengan al-yakin? Inilah keindahan bahasa Al-Quran. Inilah keindahan kalam Allah. Saudara, kenapa kematian disebut al-yakin? Pertama, karena kematian adalah sesuatu yang meyakinkan. Baik yang mukmin maupun yang kafir pasti percaya setiap yang bernyawa itu akan mati. Tidak ada orang kafir yang tidak percaya. Mereka yakin bahwa yang namanya kematian itu pasti datang, apalagi orang yang beriman. Maka itulah al-maut disebut oleh Allah al-yakin, karena sesuatu yang meyakinkan, yang mukmin maupun yang kafir pasti percaya kematian itu ada. Sudah ada. Yang kedua, kenapa al-maut kematian itu disebut al-yakin? Karena dengan kematian tersingkap segala tabir keraguan ibadah Allah. Orang yang tidak percaya adanya Allah, begitu dia mati, pasti dia percaya kalau Allah itu ada. Orang yang tidak percaya Muhammad itu Nabi dan Rasul, begitu dia mati, pasti dia percaya kalau Muhammad setelah Abdullah adalah seorang Nabi dan Rasul. Orang yang semula tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya pahala dan dosa, begitu dia mati, pasti dia percaya kalau yang namanya surga dan neraka itu ada, pahala dan dosa itu ada. Tidak ada. Itulah makanya disebut al-maut dengan bahasa al-yakin, karena segala tabir keraguan tersingkap berubah menjadi keyakinan. Siapapun yang mati, yang tadinya tidak percaya Islam menjadi percaya Islam, yang tadinya tidak percaya Al-Quran menjadi percaya Al-Quran, yang tadinya tidak percaya adanya malaikat menjadi percaya adanya malaikat. Tapi sayang kita sayang, kepercayaan yang datang setelah kematian layan fa. Keyakinan yang datang setelah kematian tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seumur hidupnya dia tidak percaya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Jadi Anda lihat, saya tidak mau bicara panjang lebar lagi soal pemikiran liberal, tapi Anda lihat di sebuah universitas negeri yang dibiayai dengan triliunan rupiah, dengan gedung megah, dengan tenaga kejar, tenaga pengajar, saudara dari dalam dan luar negeri, ternyata tidak mampu membentengi akidah mahasiswanya, ternyata tidak mampu membentengi syariat mahasiswanya. Ternyata justru dari sana muncul mahasiswa-mahasiswa yang disebut calon-calon cendekiawan yang berkeyakinan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya sama yang hadir, Sabaraha didirikan sejak beratus-ratus tahun yang lalu, semenjak zaman Sultan Iskandar Muda sampai hari ini. Apa ada orang Ustaz Sabaraha yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib? Tidak ada, saudara. Itu ingin saya buktikan bahwa daya Sabaraha, daya Mudi Mesra, maksud daripada Mudi Mesra Sabaraha ini dari awal berdiri sampai hari ini tidak pernah mustahil dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah mustahil, saudara, daripada ajaran yang benar, daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya berikan contoh yang kedua. Di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Institut Agama Islam
Negeri Surabaya. Gedungnya besar, gurunya didikan dalam dan luar negeri. Di dalamnya banyak fakultas agama Islam. Seorang dosen mengajar di kelas. Apa yang dia lakukan? Dia ambil selembar kertas. Dia katakan kertas ini tidak suci, tidak mulia. Dia ambil satu spidol, pulpen tebal. Dia katakan spidol ini isinya hanya tinta, tidak suci, tidak mulia. Kemudian dia tulis lafzul jalalah, Allah. Setelah ditulis apa dia bilang? Tulisan ini maknanya saja yang mulia. Kertasnya tidak mulia. Tintanya tidak mulia. Jadi boleh kita lemah. Jadi boleh kita ingat surat. Di kelas. Jadi dia katakan, cuma maknanya yang mulia Allah. Walaupun itu sudah ditulis di atas kertas dengan tinta, tetap tinta itu tidak mulia. Tetap kertas itu tidak mulia. Boleh diremas, boleh disobek, boleh diinjak sesuka hati. Artinya saudara, kalau begitu pola pikir mereka, maka mushaf Al-Quran itu juga terdiri dari tinta, itu juga terdiri dari kertas. Apa boleh kita injak, apa boleh kita bakar sengaja, apa boleh kita coret-coret, apa boleh kita remas. Saya mau tanya yang hadir sini, kita sebagai mazhab daripada Imam Syafi'i berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa wudu, apa boleh kita menyentuh mushaf Al-Quran? Walaupun itu terdiri dari kertas dan tinta, tapi begitu kalau Allah sudah dituliskan di atasnya saudara, dia menjadi mulia karena ada di kalam Allah. Dia menjadi mulia karena ada kalam Sayyid. Dia menjadi mulia karena ada kalimat-kalimat yang merupakan firman Allah. Sehingga ulama dalam mazhab Syafi'i sepakat orang yang tidak suci tidak boleh untuk menyentuh Al-Quranul Karim. La yamassuhu illa Sadaqallahul Azim. Sama itu saya mau tanya, kalau gitu pendidikan di perguruan tinggi yang dibangun oleh pemerintah di luar sana bahaya tidak? Ternyata saudara, apakah perguruan tinggi tadi bisa menandingi pesantren Salafiyah? Bisa menandingi daya-daya Ahlus Sunnah? Tidak ada, saudara. Saya mau tanya, daya Samarang semenjak berdiri sampai hari ini, apa ada guru-gurunya atau muridnya yang mengatakan merobek-robek Al-Quran boleh? Apa ada yang mengatakan injak Al-Quran boleh? Apa ada yang mengajarkan kertas bertuliskan Allah boleh kita injak-injak? Ada tidak? Berarti semenjak berdiri sampai hari ini, alhamdulillah, di pesantren ini, di daya ini, di ma'had ini, saudara, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah original, otentik, 100% masih kita jaga bersama, tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang datang dari luar Islam. Betul? Saya tanya, kalau begitu daya itu bagus tidak? Mahat itu bagus tidak? Sangat itu bagus tidak? Busro, bagus. Ini merupakan kabar gembira untuk segenap santri beruntung Anda belajar, Anda menuntut ilmu di daya, di ma'had, di pondok pesantren yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beruntung Anda dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah melalui tengku-tengku kita, melalui guru-guru kita, di bawah pengawasan yaitu guru kita Tengku Abu Mudi, agar kita tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kita berada di daerah, beruntung tidak? Dari pesantren beruntung tidak? Siap belajar dengan sungguh-sungguh, siap membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya kasih contoh yang ketiga juga. IAIN Warisono Semarang, Jawa Tengah. Institut Agama Islam Negeri. Ada fakultas syariat Islam. Namanya bagus. Fakultas Syariat Islam. Fakultas ini menerbitkan yaitu jurnal. Jurnal itu macam majalah 3 bulanan. Di dalam jurnal
Saudara, beberapa tahun yang lalu dia angkat satu tema. Apa judulnya? Judul temanya, saudara, judul majalahnya adalah indahnya perkawinan sejenis. Ini fakultas syariat. Dia bikin majalah, dia bagikan ke seluruh mahasiswa, dia sebar keluar kampus universitas. Judulnya indahnya perkawinan sejenis. Apa dia bilang? Dia bilang Allah tidak mengharamkan laki kawin dengan laki. Allah tidak melarang perempuan kawin dengan perempuan selama mereka bertakwa kepada Allah. Tahu tidak? Tidak sampai di situ. Bahkan dia katakan kalau ada orang mengharamkan perkawinan sejenis antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ketahuilah orang tersebut primitif. Saya bertanya kepada para santri Samalangan, laki dengan laki boleh kawin tidak? Perempuan sama perempuan boleh kawin tidak? Arti santri Samalangan primitif. Menurut mereka tidak? Kurang ajar tidak? Saya makanya menurut para habaib, para ulama, para tentu di Ahlus Sunnah wal Jamaah, laki dengan laki boleh kawin tidak? Perempuan dengan perempuan boleh kawin tidak? Tapi para habib, para kiai, para tentu, saudara dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya adalah jadi yang tak primitif mereka doang. Saya bertanya, pemikiran macam ini berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Sampai di situ, seorang pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Wawancara dengan satu majalah perempuan, ditanya bagaimana menurut profesor tentang poligami, tentang beristri lebih dari satu. Dia katakan haram. Lalu bagaimana menurut profesor kalau laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan? Dia jawab boleh. Saya mau tanya ngawur tidak? Ini profesor ini. Profesor di Kementerian Agama RI, guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mau tanya, Pondok Pesantren Samalangan semenjak berdiri beratus tahun yang lalu sampai hari ini, apa ada tentunya, apa ada gurunya yang memberikan fatwa kalau laki boleh kawin dengan laki? Ada tidak? Kalau perempuan boleh kawin dengan perempuan? Ada tidak? Artinya semenjak berdiri sampai hari ini, Pondok Pesantren Samalangan Daya Budi Mesra Samalangan ini sudah tetap berada di syariat, berada di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, semua santri Samalangan dari dulu sampai sekarang dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah melalui tangan-tangan bersih, mulia daripada para tentunya, para gurunya, sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sesat. Betul? Kita tanya, mana lebih bagus? Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang mengajarkan sholat tidak wajib, yang mengajarkan poligami haram, kawin sejenis boleh. Saya bertanya, mana lebih bagus itu universitas dengan pondok pesantren? Mana lebih bagus itu universitas dengan daya? Itu Anda semua masuk daya Samalangan, beruntung tidak? Belajar di tangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beruntung tidak? Siap belajar dengan semangat? Menjadi pembela-pembela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pasti. Maka itu saudara, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saat ini kita menghadapi dua perang. Ada perang konvensional, pakai senjata, pakai peluru, seperti yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Syria, yang terjadi di berbagai belahan dunia, saudara. Tapi jangan lupa, ada perang yang lebih berbahaya, ada perang yang lebih gawat, ada perang yang lebih besar,
yaitu al-ghazwul fikri, perang pemikiran saudara. Bagaimana orang Saleh merekrut anak-anak orang Islam di Indonesia, diberikan beasiswa belajar Islam di Inggris, belajar Islam di Prancis, belajar Islam di Amerika Serikat, belajar Islam di Boston University, belajar Islam di Harvard University, belajar Islam di Cambridge University, belajar Islam di Sorbonne University. Mereka belajar tafsir kepada profesor-profesor Yahudi. Mereka belajar hadis kepada profesor-profesor Nasrani. Begitu mereka sudah jadi doktor, mereka kembali ke Indonesia, saudara. Mereka terdapat tafsir mereka. Mereka terdapatkan pemahaman hadis mereka yang berasal dari guru-guru Yahudi dan Nasrani mereka, saudara. Dengan menyandang gelar doktor, dengan menyandang lulusan luar negeri, mereka begitu mudah masuk ke eksekutif, masuk ke yudikatif, masuk ke legislatif untuk merubah tatanan keagamaan di Republik Indonesia, saudara. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah dipikirkan, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup di menasah-menasah saja, cukup di dayak-dayak saja, cukup di pesantren-pesantren saja, supaya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lagi ikut campur dalam urusan pemerintahan, supaya kita lepas tangan sama sekali. Akhirnya Republik ini dipegang oleh orang-orang sekuler, dipegang oleh orang-orang liberal yang membuat undang-undang semaunya, yang membuat undang-undang seenaknya. Akhirnya mereka obok-obok ajaran Islam, saudara. Maka itu sama tanya kepada semua santri yang ada di sini, apakah kita wajib membela Islam? Apakah wajib kita melawan siapapun yang ingin menghancurkan Islam? Karena itu, saudara, upaya mereka melakukan perang pemikiran tidak boleh kita biarkan. Untuk melawan mereka nggak bisa pakai pistol. Untuk melawan mereka bukan pakai peluru. Untuk melawan mereka bukan pakai pedang. Tapi untuk melawan mereka harus pakai ilmu, saudara. Maka itu tadi saya gembira mendengar apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Tengku Abu Mudi, saudara, bahwa Samara tidak hanya aktif dalam dunia dakwah, saudara, karena dalam dunia dakwah sulit untuk melakukan pengkaderan terhadap generasi penerus. Tapi Samara sejak awal juga fokus di dalam taklim, buat ta'allum, buat tarbiyah, mendidik generasi muda, membekali mereka dengan ilmu, sehingga ke depan mereka bisa menjawab segala tantangan zaman yang ada, insya Allah. Kalau Anda besok memperangi pemikiran, Anda mesti punya ilmu, Anda mesti cerdas, Anda mesti punya nalar, dan ilmu itu Anda tidak dapat kecuali di pondok pesantren Salafiyah. Dan Anda tidak dapat itu ilmu kecuali di daya-daya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda tidak akan dapat itu ilmu untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat kecuali kalau Anda mendapatkan guru, mendapatkan tentu, mendapatkan ulama yang istiqomah di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga si guru bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan khianat, dia akan didik kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, insya Allah. Begitu saya mau tanya, siap melawan pemikiran liberal? Siap melawan pemikiran sesat? Siap melawan pemikiran musuh-musuh Islam? Siap bertempur secara pemikiran? Wajib Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Wajib Anda menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Usrah agung. Anda saat ini ada di tengah-tengah sumber ilmu pengetahuan. Anda saat ini ada di sumber benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan tulus. Mumpung ayat nanti akan kembali. Mumpung ada tengku-tengku di sekitar kita. Mumpung ada orang tua kita, Abu Mudi di hadapan kita. Gali ilmunya, ambil ilmunya, sebarkan ilmunya, jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap belajar, siap untuk ilmu, siap manfaatkan waktu, siap bela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap sebarkan Ahlus Sunnah seantero negeri. Sampai yang terakhir, saya akan sampaikan ke Tuan Guru Abu Mudi. Begitu juga tengku-tengku yang lainnya. Saudara, di Indonesia ini kita berada tantangan berat. Satu, ada kelompok liberal membawa pemikiran-pemikiran sesat
Tapi mereka pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi, mereka putar balik untuk menipu umat saudara. Yang memprihatinkan dia, saya harus diwaspadai. Mereka dibiayai oleh kedutaan besar asing, dibiayai oleh Amerika Serikat, dibiayai oleh Inggris, dibiayai oleh Kanada. Mereka dibangunkan gedung, dibangunkan tempat pelatihan, diberikan kendaraan, diberikan finansial. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi menghancurkan Islam dari dalam bukan orang bule. Rambutnya sama hitam dengan kita, kulitnya sama coklat dengan kita, saudara. Tapi mereka dididik pada saat sana, saudara. Semacam yang pernah terjadi di Aceh dulu, bagaimana semua Ugol ingin menghancurkan pemikiran umat Islam di Aceh sini, saudara. Cuma bedanya, dulu setelah Ugol bule, kita ketahuan orang Belanda, saudara. Tapi sekarang ini dia bahasanya sama sama kita, kulitnya sama coklat, rambutnya sama kita, namanya sama-sama Abdullah, namanya sama-sama Muhammad, namanya saudara, sama-sama Ali, namanya sama-sama Asad. Hati-hati, ini serangan sangat berbahaya, saudara. Yang kedua, ditambah lagi dengan problem Syiah, saudara. Terlepas daripada pembicaraan apa dan bagaimana itu Syiah, tapi penyebaran Syiah di Indonesia juga semangat. Makin hari makin meningkat. Kenapa? Karena dibiayai oleh kedutaan besar Iran. Ribuan anak-anak Indonesia direkrut, dikirim ke Iran, belajar di sana. Besok mereka pulang, saudara. Mereka akan menjadi misionaris Syiah yang akan menyebarluaskan ajaran yang sangat teroris, saudara. Ini juga tantangan tersendiri. Yang ketiga, kalangan Wahabi lebih hebat lagi gerakannya, saudara. Mereka dibiayai oleh perusahaan besar Saudi Arabia. Mereka diberikan uang, dibangunkan masjid, dibangunkan sekolah, dibangunkan pesantren, diberikan segala sarana-prasarananya, diberikan kitab-kitab bagus, dicetak, mahal, dibagikan gratis ke seluruh masyarakat, saudara. Sehingga pemikirannya masuk ke kampung-kampung, saudara. Luar biasa. Mereka punya modal besar. Mereka berani datang ke daerah terpencil karena mereka digaji besar setiap bulan, saudara. Mereka siap untuk masuk ke hutan-hutan karena mereka digaji besar setiap bulan, saudara. Luar biasa. Yang dibiayai oleh Arab, yang Wahabi dibiayai oleh Saudi, yang Syiah dibiayai oleh Iran. Tinggal kita yang ahli sunnah, alhamdulillah, dibiayai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Inna Maha Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh dengan semesta alam ini, saudara. Jangan pernah putus asa. Walaupun Saudi Arabia mengeluarkan dana jutaan dolar untuk menyebarluaskan paham-paham Wahabi, untuk menghancurkan paham ahli sunnah di Indonesia, selama kita ikhlas, selama kita berbuat, selama kita bersatu, mereka tidak akan pernah berhasil merontokkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu sama kata orang yang dari sini, dia berjuang, dia berjuang, dia tegakkan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang saya sebut perang pemikiran. Kita ngadepin liberal, nggak bisa main bunuh. Kita ngadepin Syiah, nggak boleh main hantam. Kita ngadepin Wahabi, nggak boleh mengangkat senjata. Kita menghadapi mereka, mesti dialog, mesti diskusi, saudara, mesti adu argumentasi. Ini yang saya maksud, perang pemikiran. Silakan liberal bicara, keluarkan dalilnya. Silakan Syiah bicara, keluarkan dalilnya. Silakan Wahabi bicara, keluarkan dalilnya. Kita ahli sunnah wal jamaah juga berhak untuk bicara dan berhak untuk mengeluarkan dalil kita. Betul? Maka itu saya minta, kalau besok Anda berhadapan dengan liberal, kalau besok di tengah masyarakat Anda berhadapan dengan Syiah, Anda berhadapan dengan Wahabi, kalau Anda punya ilmu, tidak punya ilmu, menghadapi yang apa? Kalau tidak punya ilmu, mau perang dengan apa? Kalau tidak punya ilmu, bagaimana untuk menyelamatkan akidah umat? Maka itu perang Anda jauh lebih hebat daripada mujahid-mujahid yang pakai senjata atau anti istilahnya. Jadi kita bagi-bagi tugas. Jangan semua umat Islam terjun ke medan perang pakai senjata. Harus ada umat Islam yang belajar, duduk, ngaji. Karena mereka akan menggunakan ilmu sebagai senjata untuk melindungi akidah ahli sunnah
wal jamaah dan kekafiran. Menuntut ilmu saudara jauh lebih berat daripada jihad dengan senjata api di tengah hutan atau di tengah kota. Di dalam kitab Kifayah Masyarakat diceritakan ada seorang mujahid berkata, aku sudah berjihad 30 tahun di medan perang, membawa senjata hantam orang-orang kafir. Suatu ketika aku belajar, begitu aku belajar duduk 1 jam, ternyata duduk belajar 1 jam jauh lebih berat daripada jihad 30 tahun. Masya Allah. Jadi jangan dipandang remeh belajar, jangan dipandang remeh. Duduknya Anda ini di majelis semacam ini, pantas kalau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dengan tegas mengatakan bahwa duduk belajar 1 jam lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Belajar ini penting karena dengan Anda belajar, Anda dapat ilmu. Besok Anda yang akan jadi ulama, besok Anda yang akan jadi tengku, besok Anda yang akan jadi kiai, besok Anda yang akan menjadi pembela ulama, besok Anda yang akan melindungi akidah orang awam, Anda yang akan melindungi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari orang-orang yang mungkin menghancurkan dan merusaknya. Betul? Begitu terakhir katanya, kalau kita menuntut ilmu penting tidak? Wajib tidak? Ya, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ya, ke depan menyebarluaskannya ke seluruh Indonesia. Takbir. Mudah-mudahan Anda setelah nanti selesai belajar di Amarana ini, baik mulai dari Rodatul Asar, dari TBA, sampai kalau nggak salah sudah ada perguruan tinggi di sini. Sampai ke perguruan tinggi, insya Allah Anda akan dari perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah lulus, kembali ke kampung masing-masing. Setelah lulus, kembali ke wilayah masing-masing. Sebarluaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan biarkan keyakinan akidah pemikiran sesat apapun merusak daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi, mari kita bagi-bagi tugas. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, ada yang mesti punya pondok pesantren, ada yang mesti mendidik umat, tapi mesti juga ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk menentang segala kemungkaran. Dan mesti ada juga kelompok yang berjihad di jalan Allah. Sebab kalau terjadi pembantaian terhadap orang Islam, seperti yang terjadi di Ambon, seperti yang terjadi di Poso, ribuan saudara kita dibunuh, ratusan perempuan kita diperkosa, ribuan anak-anak kita disembelih, saudara. Kalau itu terjadi, siapa lagi yang telah mereka kalau bukan umat Islam, saudara? Maka itu umat Islam harus bagi tugas. Ada yang tugasnya belajar, mengajar, ada yang tugasnya mencegah daripada kemungkaran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan harus ada yang melakukan jihad di jalan Allah. Ketiga bagian ini tidak boleh diadu, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mencela, tapi harus saling mendoakan, harus saling mendukung, harus menyatu di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Dan berikutnya bicara tentang liberal, saya sudah mengarang buku dengan judul Hancurkan Liberalisme dan Tegakkan Syariat Islam. Kami sudah bertekad sejak beberapa tahun yang lalu, kami akan lawan segala pemikiran liberal yang ada di Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kami akan berjuang untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Bukan hanya di Aceh, tapi setiap jengkal negara kesatuan Republik Indonesia harus menerapkan syariat Islam karena mayoritas penduduk negeri ini adalah umat Islam. Karena itu, saya garap lagi buku kedua dengan judul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah. Dalam buku ini saya buktikan bahwa penegakan syariat Islam di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan UUD 45, tidak bertentangan dengan NKRI, tidak bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bahkan tidak bertentangan dengan semua ayat konstitusi, bahkan justru konstitusi negara ini semestinya mewajibkan umat Islam menerapkan syariat Islam di Indonesia. Di sini kita jawab semua ucapan-ucapan kaum liberal, kaum sekuler, ataupun pejabat-pejabat yang selama ini menolak
dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, maupun argumentasi dari perundang-undangan hukum negara. Mudah-mudahan buku ini akan manfaat untuk umat Islam. Mudah-mudahan buku semacam ini akan lebih mendorong umat Islam lebih semangat untuk memperjuangkan Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya berharap jaya daripada bumi mesra Samarana, insya Allah ke depan ini saudara akan betul-betul menjadi benteng terkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di Aceh, supaya seluruh Aceh saudara tunduk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan ma'had ini dijadikan oleh Allah ma'hadan thayyiban, ma'hadan shalihan, ma'hadan mubarakan. Didoakan supaya Tunku Abu Mudi dipanjangkan umur oleh Allah, taat ibadah kepada Allah, di dalam memperjuangkan Islam, di dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam minta kepada Allah agar beliau diberikan kekuatan istiqamah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, yang pondok pesantren yang dipimpin oleh beliau ini dijadikan oleh Allah sebagai benteng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mohon kepada Allah agar Tuhan Guru Tunku Abu Mudi dan keluarga serta segenap para muridnya senantiasa mendapatkan kemenangan di jalan Allah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril